Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen Magister Manajemen Pendidikan UAD, yang saya banggakan teman-teman Magister Manajemen Pendidikan UAD khususnya semester 2. Perkenankanlah saya Ismi Fatima untuk memaparkan tentang proposal tesis saya yang berjudul Peran Komite Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak SMP IT Masjid Syuhada, Yogyakarta. Pada proposal tesis saya, pada bagian bab pertama atau bab 1 bagian pendahuluan, pada latar belakang masalah, saya menjelaskan tentang keadaan kesenjangan pembelajaran atau learning loss pasca pandemi COVID-19. Dalam rangka mengatasi kesenjangan tersebut, dalam pemulihan pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum di satuan pendidikan, pemerintah telah memberikan opsi kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Dalam hal ini adalah implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka lebih memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran yang terfokus pada kebutuhan dan karakter peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat. Implementasi kurikulum merdeka ini dapat dilaksanakan melalui beberapa program, di antaranya program sekolah penggerak, guru penggerak, serta implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, baik mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Program Sekolah Penggerak sendiri merupakan program Kemendikbudristek yang bertujuan untuk memfokuskan pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Dalam peningkatan kompetensi peserta didik harus diawali dengan peningkatan SDM yang dimulai dari kepala sekolah dan guru sebagai pelaksana pendidikan. Di dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak, dijelaskan bahwa tujuan dari sekolah penggerak yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Namun, realita yang terjadi di lapangan berdasarkan beberapa penelitian, yang salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti di salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di wilayah Gunung Kidul, terdapat berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Di antaranya masih belum sinkron antara pemahaman pengawas pembina, kepala sekolah, maupun komite pembelajaran tentang kurikulum merdeka. Selain itu, belum ada keyakinan dari pengawas pembina, kepala sekolah, maupun komite pembelajaran terkait penyusunan KOSP, perangkat ajar, kemudian pengajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengimplementasian pembelajaran terdiferensiasi. Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prasetyono di tahun 2022 di Sekolah Penggerak SMA Provinsi Jawa Barat. Terdapat permasalahan yang dihadapi, di antaranya masih belum maksimal pemahaman pengawas sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak. Selain itu, masih belum maksimal pemahaman kepala sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak, terutama dalam bidang kurikulum, perangkat ajar, dan pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian masih belum maksimal pemahaman guru-guru di sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak, terutama bidang kurikulum, perangkat ajar, dan pengajaran yang berpusat pada siswa.
Dalam sekolah penggerak, adanya komite pembelajaran merupakan unsur yang penting dalam pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Komite pembelajaran sendiri merupakan sebuah tim di tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru-guru yang dipilih oleh kepala sekolah. Unsur dalam komite pembelajaran di satuan pendidikan terdiri dari kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling. Perwakilan guru dalam komite pembelajaran akan dipilih oleh kepala sekolah yang menyelenggarakan program sekolah penggerak. Beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini adalah penelitian Marwan tahun 2022 yang menunjukkan bahwa peran komite pembelajaran di sekolah diantaranya menyelenggarakan in-house training, menganalisis kebutuhan belajar guru, dan menggerakkan komunitas praktisi di sekolah serta memfasilitasi pertemuan rutin setiap bulan untuk proses perencanaan pembelajaran bagi guru. Hasil penelitian lain, yaitu oleh Safi'i tahun 2021, menunjukkan bahwa pendampingan bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru dalam implementasi kurikulum merdeka diantaranya berupa kegiatan in-house training, lokakarya di tingkat kabupaten kota, komunitas belajar atau praktisi, program program coaching one-on-one dengan kepala sekolah, serta pelatihan guru nasional dalam bentuk pendampingan berkelompok. SMP IT Masjid Syuhada di Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui program sekolah penggerak. SMP IT Masjid Syuhada merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan kedua di wilayah kota Yogyakarta yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta sebagai sekolah penggerak mendapatkan intervensi dari Kemendikbud yang difasilitasi oleh Kemendikbud melalui program sekolah penggerak dalam bentuk penguatan SDM sekolah, penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, guru, melalui program pelatihan, pendampingan intensif, coaching one-on-one, dan pelatihan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Berdasarkan pengamatan awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum, khususnya di SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta, di antaranya kurang persamaan persepsi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang akademik, komite pembelajaran, dan guru penggerak, serta guru mata pelajaran dalam memahami kurikulum merdeka. Selain itu, dengan disandangnya predikat sebagai sekolah sampling Kota Yogyakarta dengan tahap perkembangan level mandiri pada sekolah penggerak, menyebabkan kurang intensifnya pendampingan yang didapatkan oleh sekolah dari fasilitator dalam refleksi dan evaluasi kurikulum merdeka di sekolah. Permasalahan lain yang masih menjadi kendala dalam implementasi kurikulum merdeka di SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta, yakni dalam hal asesmen sumatif masih dilaksanakan dalam bentuk asesmen tertulis melalui kegiatan PTS, PAS, dan PAT. Berbeda dengan sekolah penggerak angkatan kedua di wilayah kota Yogyakarta, yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan tahap perkembangan intensif dan moderat, SMP Masjid Syuhada ini adalah salah satu sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui program sekolah penggerak dengan tahap perkembangan mandiri. Predikat sekolah penggerak tahap perkembangan mandiri dijadikan sebagai sekolah sampling PMO oleh BBGP DIY selaku fasilitator, artinya pendampingan diberikan fasilitator hanya berlangsung 3 bulan sekali, lain halnya dengan perkembangan model intensif yang diberikan pendampingan setiap bulan oleh fasilitator, khususnya bagi sekolah luar biasa. Sedangkan sekolah penggerak dengan tahap perkembangan moderat diberikan pendampingan oleh fasilitator yang berlangsung 2 bulan sekali. Dasar penentuan dari model pendampingan pada sekolah penggerak angkatan kedua yaitu hasil dari proses pelatihan komite pembelajaran dan pertimbangan keputusan dari pusat. Berdasarkan uraian yang sudah saya paparkan tadi, dengan adanya fenomena yang terjadi, maka dapat diidentifikasi bahwa terdapat peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum di sekolah penggerak.
Namun, belum ada penjelasan terkait peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak dengan tahap perkembangan mandiri, sehingga penting penelitian tentang peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta dilakukan untuk mengungkapkan peran komite pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak angkatan kedua pada tahap perkembangan mandiri. Dari latar belakang yang saya paparkan tadi, terdapat beberapa identifikasi masalah, yaitu ada 7 identifikasi masalah, di mana dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada permasalahan tentang kurangnya persamaan persepsi kepala sekolah, waka akademik, komite pembelajaran, guru penggerak, dan guru mata pelajaran pada kurikulum merdeka, serta kurang intensifnya pendampingan fasilitator dalam bentuk kegiatan, refleksi, dan evaluasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak, level atau tahap perkembangan mandiri. Rumusan masalah dalam penelitian tesis saya berdasarkan pembatasan masalah di atas. Yang pertama, bagaimana implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta. Kemudian yang kedua, bagaimana peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMP IT Masjid Syuhada. Dan yang ketiga, apa saja hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengungkapkan implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta. Yang kedua, mengungkapkan peran dari komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMP IT Masjid Syuhada. Yang ketiga, mengungkapkan hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta. Untuk manfaat penelitian, yaitu ada manfaat secara akademik atau keilmuan. Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat untuk keilmuan, khususnya dalam pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Kemudian untuk manfaat praktisnya bagi peneliti, yaitu yang pertama sebagai syarat memperoleh gelar magister manajemen pendidikan UAD. Kemudian yang kedua, sebagai penelitian ini bermanfaat untuk mengungkapkan peran dari komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta. Kemudian bagi guru, sebagai solusi peningkatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yang mana lebih menekankan pada pembelajaran aktif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Kemudian bagi siswa dapat menggairahkan motivasi belajar peserta didik dan membentuk karakter pelajar sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagi sekolah dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan pengimplementasian kurikulum merdeka, terutama dalam peningkatan kompetensi guru, peningkatan pembelajaran, kualitas pembelajaran di sekolah, agar sesuai dengan visi pendidikan di Indonesia. Kemudian bagi komite pembelajaran sendiri, menjadi bahan masukan dalam merencanakan program kegiatan komite pembelajaran, terutama kegiatan yang menunjang pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran atau jenjang di atasnya. Di dalam kajian pustaka, di sini saya mengkaji tentang yang pertama, pengertian dari implementasi kurikulum merdeka. Kemudian tipe dari kurikulum merdeka, kegiatan pembelajarannya terdiri dari pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang filosofi dari kurikulum merdeka yang berdasar atas konsep cita-cita merdeka belajar Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, saya menjelaskan tentang karakteristik dari kurikulum merdeka. Kemudian struktur kurikulum dari kurikulum merdeka khususnya di jenjang SMP untuk fase D.
alokasi waktunya, kemudian pengaturan kegiatan intrakurikuler dan proyek P5. Kemudian saya juga menjelaskan tentang sekolah penggerak, tentang pengertiannya, kemudian tentang tujuan dari sekolah penggerak, kemudian apa saja yang dilakukan sekolah penggerak. Kemudian saya menjelaskan tentang komite pembelajaran dari perannya, kemudian siapa saja yang menjadi unsur dalam komite pembelajaran, kemudian alokasi waktu dalam pendampingan komite pembelajaran, dan capaian dalam pendampingan bagi komite pembelajaran. Kemudian yang terakhir saya menjelaskan tentang listen study, di mana dalam peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka salah satunya adalah menyelenggarakan in-house training dengan model atau metode listen study. Ini tahap-tahapan dari listen study, plan, do, dan see. Perencanaan, pelaksanaan, dan observasi dan atau refleksi. Kemudian kajian penelitian yang relevan, di sini saya menuliskan 5 kajian penelitian relevan, di mana penelitian 1-5 memiliki relevansi terkait implementasi kurikulum Merdeka dan dinamika permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Kemudian perbedaan dengan penelitian yang pertama, itu terletak pada objek penelitian di sekolah penggerak tingkat sekolah dasar. Kemudian untuk penelitian yang kedua, terletak pada jalur sekolah penggerak dengan untuk penelitian nomor 2 itu jalur implementasi kurikulum Merdeka dengan jalur mandiri berubah dan mandiri berbagi. Untuk yang ketiga, penelitian yang ketiga perbedaannya terkait peran guru dalam sekolah penggerak, sedangkan yang saya lakukan adalah peran komite pembelajaran dalam sekolah penggerak. Kemudian penelitian yang keempat terkait peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum di sekolah dasar. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang kelima itu adalah terletak pada fokus penelitian yang berkaitan dengan peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka di tingkat sekolah menengah pertama. Adapun alur pikirnya, yang pertama melakukan observasi dengan mendapatkan permasalahan, di antaranya kurang pemahaman persepsi kepala sekolah, wakil akademik, komite pembelajaran tentang kurikulum Merdeka, dan kurang intensifnya pendampingan fasilitator dalam kegiatan PMO. Maka di dalam kurikulum Merdeka di program sekolah penggerak, terdapat komite pembelajaran yang berperan yang pertama melaksanakan IHT, menggerakkan komunitas praktisi sekolah, menganalisis kebutuhan guru, dan memfasilitasi pertemuan rutin. Maka tujuan atau hasil penelitian ini akan menunjukkan peran komite pembelajaran di sekolah penggerak SMPIT Masjid Syuhada. Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama bagaimana peran komite pembelajaran dalam melaksanakan in-house training yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kemudian peran komite pembelajaran dalam melakukan in-house training terkait perencanaan berbasis data di sekolah. Yang ketiga, peran komite pembelajaran dalam melaksanakan IHT pada materi KOSP, dan yang keempat, pada materi modul ajar. Yang kelima, peran komite pembelajaran dalam melaksanakan IHT pada materi P5. Dan yang keenam, peran komite pembelajaran dalam menggerakkan komunitas praktisi di sekolah. Yang ketujuh, peran komite dalam menganalisis kebutuhan guru di sekolah penggerak, terutama yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Dan yang kedelapan, peran komite pembelajaran dalam
memfasilitasi pertemuan rutin bagi guru di sekolah penggerak. Untuk bab 3, metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, memaparkan atau membahas tentang peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMPIT Masjid Syuhada Yogyakarta. Maka dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dalam peneliti dari narasumber ialah data-data yang berbentuk lisan mengenai pokok permasalahan penelitian yang berkenaan dengan peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMPIT Masjid Syuhada Yogyakarta. Untuk waktu penelitian, penelitian ini dilaksanakan di SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2023 dengan dasar pertimbangan karena peneliti sudah mengetahui terlebih dahulu tentang data dan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terkait dengan implementasi kurikulum merdeka melalui Sekolah Penggerak Angkatan 2 di Kota Yogyakarta. Untuk sumber data itu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu peneliti memilih sumber data, dalam hal ini orang yang dianggap tahu atau terlibat dalam komite pembelajaran di sekolah penggerak dan terlibat dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, komite pembelajaran, guru penggerak, dan guru mata pelajaran. Adapun kriteria penentuan subjek penelitian, peneliti menuliskan beberapa kriteria di dalam proposal tesis peneliti, ada 7, 8, ada 8. Kemudian untuk teknik atau pedoman pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi non-partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Untuk observasi, dilakukan dengan cara mengamati proses pembelajaran di kelas untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan tentang peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum di Sekolah Penggerak SMPIT Masjid Syuhada. Untuk wawancara, wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan metode tatap muka dengan durasi kurang lebih 60 menit pada setiap narasumber untuk menggali informasi tentang peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMPIT Masjid Syuhada Yogyakarta. Kemudian untuk dokumentasi, di sini peneliti akan menggunakan dokumen AOSP, modul AJAL, modul Project 5, dokumen kegiatan project, laporan kegiatan project P5, penilaian formatif dan sumatif, serta raport P5, dan lain sebagainya sebagai data pendukung hasil wawancara atau data primer dan sebagai dokumentasi tertulis. Untuk keabsahan data di sini menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana peneliti akan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan juga hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan, serta membandingkan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan narasumber sepanjang waktu, dan membandingkan data hasil observasi dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Untuk teknik analisis datanya menggunakan model Mills dan Habermas, di mana untuk tahapannya ada reduksi data. Di sini peneliti akan memilih data mana yang cocok atau data mana yang akan digunakan dalam penelitian ini tentang peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak SMP IT Masjid Syuhada, dan peneliti akan menyingkirkan atau membuang data yang kiranya tidak perlu terkait dengan peran komite pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Penggerak. Data tersebut diambil dari data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, untuk penyajian data, setelah data direduksi, dilakukanlah penyajian data dalam bentuk naratif tentang kejadian-kejadian yang peneliti temukan di lapangan, informasi-informasi yang disajikan pula oleh narasumber-narasumber yang diwawancarai, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan, baik penarikan kesimpulan sementara maupun penarikan kesimpulan akhir yang mengungkapkan tentang pokok permasalahan yang berkaitan dengan peran komite pembelajaran
dalam implementasi kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak SMP IT Masjid Syuhada. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.